Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang pokok bahasan kita listrik statis. Pada hari ini kita akan membahas tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana benda-benda bermuatan listrik lainnya dalam ruang ini akan ditolak atau ditarik oleh benda bermuatan listrik. Jadi medan listrik itu adalah suatu ruang yang di sekitar muatan sumber, ya. Sehingga muatan lainnya bisa ditarik atau ditolak tergantung dari jenis muatannya. Yang perlu kita perhatikan, catat baik-baik ini. Satu, muatan listrik yang menolak atau menarik muatan lain disebut dengan muatan sumber, biasanya diberi Q besar. Yang kedua, muatan listrik yang ditolak atau ditarik oleh muatan sumber disebut dengan muatan uji atau Q kecil atau Q kecil aksen. Dua hal ini yang harus selalu kita perhatikan. Berikutnya kita lihat arah medan listrik. Anak-anakku sekalian, berdasarkan definisinya tadi, ditarik atau ditolak arahnya. Berarti ada dua jenis muatan. Kita lihat di sini, medan listrik dapat kita gambarkan dengan garis-garis khayal yang dinamakan garis-garis medan. Dapat kita lihat pada garis-garis medan radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Jadi untuk muatan sumber yang positif, medannya menolak semua benda-benda di sekitar dia, ya. Sehingga dikatakan muatan sumber positif radial keluar, artinya menolak semua benda-benda yang ada di sekitar dia. Sedangkan muatan negatif menarik semua benda-benda yang berada di sekitar dia. Jadi arahnya radial ke dalam. Sehingga kalau kita lihat, medan listrik ini keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Ini perlu diperhatikan arah medan listriknya. Ini keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Jadi arah medan negatif masuk, menarik, arah medan positif keluar atau menolak. Berikutnya kita lihat, kuat medan listrik adalah besar yang menyatakan gaya kolom persatuan muatan di suatu titik atau persatuan muatan uji. Berarti E, nanti kita lihat ya, F dibagi dengan Q aksen. Nah, ini definisi dari medan listrik. Jadi medan listrik adalah gaya kolom dibagi dengan muatan ujinya. Sekarang kita lihat di lembar berikut. Anakku sekalian, yang Q besar ini adalah muatan sumber. Ini berarti muatan sumbernya positif. Berarti Q uji ini ditolak. Kenapa? Karena muatan sumber positif sifatnya menolak benda-benda di sekitarnya. Berarti Q aksen ini ditolak, menjauhi Q sumber.
Nah, untuk yang Q negatif, sifat dari muatan sumber negatif adalah menarik semua benda-benda berada di sekitar dia, sehingga muatan uji ini akan ditarik oleh muatan sumber Q min. Sehingga muatan uji ini akan ditarik oleh muatan sumber negatif ini. Nah, sedangkan tadi dirumuskannya adalah bahwa E muatan medan listrik dengan F dibagi dengan Q. Kalau F nya kita ganti dengan K Q per R kuadrat, maka Q ini akan kita coret ya, akan menjadi E sama dengan ya K Q sumber dibagi dengan R kuadrat. Inilah rumus medan listrik. Nah, berikutnya kita lihat perbedaan arah antara gaya listrik dengan medan listrik. Karena medan listrik itu satuan vektor, gaya listrik juga satuan vektor, tapi arahnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena beda pula sudut pandangnya. Kita lihat sudut pandang gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya interaksi dua muatan atau lebih. Kalau gaya interaksi berarti dua-duanya, kalau ada dua, dia bekerja melihat saling interaksi. Kita lihat di sini. Kalau ini sebagai gaya listrik, ya, maka muatan sumber tidak ada muatan sumbernya. Yang ada adalah interaksi antara muatan Q besar dengan muatan Q kecil, sehingga kita lihat muatan Q besar positif, muatan Q kecil negatif, maka interaksinya saling tarik menarik. Artinya Q kecil ditarik oleh Q besar juga ditarik oleh Q kecil, sehingga seperti ini arah gaya listriknya. Nah, jadi Q kecil ditarik oleh Q besar. Kenapa? Karena interaksi dua muatan yang berlawanan jenis. Kalau yang bawah ini, yang Q besarnya negatif, Q kecil juga negatif, berarti gaya interaksinya tolak menolak. Nah, ini F-nya. Ini gaya F-nya. Sekarang kalau kita lihat medan listriknya, kalau berbicara medan listrik, maka kita hanya pusat perhatian kita hanya pada Q sumber saja. Ya. Q uji tidak berinteraksi, ya, justru Q uji merupakan objeknya, karena antara sumber dengan Q uji itu kecil Q ujinya, sehingga interaksinya sangat kecil. Maka pada medan listrik berarti kita hanya melihat fokus pada Q sumber saja. Apa muatan Q sumber? Muatan Q sumber adalah positif, berarti menolak semua benda-benda di sekitar dia, termasuk Q aksen akan ditolak. Begitu juga Q sumber yang di bawah ini adalah negatif. Q negatif adalah menarik semua benda-benda yang berada di sekitar dia, maka Q uji ini akan ditarik oleh Q sumber negatif. Ini arah E-nya yang merah. Nah, itu cara kita membedakan arah medan listrik dengan arah gaya listrik. Berikutnya kita lihat contohnya. Contoh nomor 1. Dua partikel masing-masing QA 1 mikrokolom dan QB 4 mikrokolom diletakkan terpisah sejauh 4 cm. K konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom persegi. Berarti ini mikrokolom dijadikan kolom, 10 pangkat min 6 cm dijadikan meter kali 10 pangkat min 2 meter. Kita lihat bahwa QA dengan QA dengan QB sama-sama bermuatan positif, yang jaraknya 4 cm. Ini Q1 QA, ini QB. Yang ditanya besar kuat medan listrik di tengah-tengah QA dan QB.
Misalkan kita kasih merah. Berarti di sini. Maka karena di tengah-tengah jarak ke sini adalah 2 cm. Jarak sini juga 2 cm. Karena di tengah-tengah. Nah, sekarang kita lihat arah medannya. Arah medan di tengah-tengah, titik ini, Bapak kasih yang titik ini ditolak oleh QA, jadi ke sana. Ini adalah EA, dan ditolak oleh QB, ini adalah EB. Karena muatan sumbernya dua-duanya positif. Lihat dari angkanya positif. Oke. Maka di tengah-tengah ada dua medan listrik yang saling berlawanan, sehingga yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Maka E totalnya adalah EA yang ke kanan dikurang EB yang ke kiri. E totalnya. Sekarang kita cari masing-masing E-nya. Berarti EA sama dengan K QA per RA kuadrat. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA adalah 1 mikro, berarti 10 pangkat 6 per R nya adalah 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, sehingga ini sama dengan EA 9 10 kali 9 min 6 berarti 10 pangkat 3 per bawahnya 4 2 kuadrat, 10 pangkat min 2 kuadrat min 4. Oke, 9 per 4 2,25 min 4 naik ke atas jadi positif, jadi pangkat 7. Itu EA. Sekarang EB nya adalah dengan cara yang sama, K 10 pangkat 9, QB nya 4 kali 10 pangkat min 6 per 2 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi ini 9 kali 4, kita nggak usah kalikan dulu. 10 pangkat 3 2 kuadrat ini 4, 10 pangkat min 4, 4 nya coret, jadi 9 10 pangkat 7. Oke, jadi EB nya 9 10 pangkat 7, EA nya 2,25. Maka E nya di sini, ya, E nya di sini kita lihat, E nya sama dengan EA itu 2,25 dikurang EB nya 9, dua-duanya kali pangkat 7, jadi 2,25 dikurang 9 jadi negatif 6,75. Negatif artinya arahnya ke kiri, jadi 6,75 isinya yang A. Nah, kita anak sekalian cara mengerjakan soal medan listrik. Berikutnya kita lihat yang contoh nomor 2. Oke. Kita lihat Q1 muatannya positif 3 mikrokolom, Q2 negatif 2 mikrokolom. A berada 3 cm dari Q1 dan 2 cm dari Q2. Yang ditanya besar medan listrik di titik A. Kita lihat dulu arah medannya. Arah medan Q1 sumbernya positif, berarti menolak. Ini ditolak titik A nih. Ditolak oleh Q1, berarti kita kasih simbol E1. Begitu juga oleh Q2, Bapak kasih warnanya biru. Q2 negatif, berarti menarik semua benda di sekitar dia, berarti titik A ditarik oleh Q2, namanya E2.
Jadi di titik A ada dua medan listrik yang searah. Berarti EA di sini karena searah dan ke kanan ditambah E1 ditambah E2. Kita cari sekarang E-nya masing-masing. E1 adalah Q1 per R1 kuadrat, besarnya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 3 kali 10 pangkat 6, per R1-nya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, jadikan meter. Nggak usah dikalikan dulu angkanya, 9 kali 3 kali 10 pangkat 3 per 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 4, 9 yang coret. Jadi di sini E1 sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 Newton meter, Newton kolom. Oke. Yang kedua berarti E2-nya. E2-nya K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jangan dikalikan dulu angkanya, 9 kali 2 10 pangkat 3 per 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 4. Ini coret, dapat 2, 9 per 2 4,5, 10 pangkat 7. Maka EA nya kuning saja. Maka EA nya E1 nya 3, E2 nya 4,5 kali 10 pangkat 7, jadi 7,5 kali 10 pangkat 7 isinya. Jadi EA nya 7,5 kali 10 pangkat 7 yang B isinya. Nah, berikutnya anak sekalian, kita lihat contoh yang ketiga, yang terakhir. Muatan listrik plus Q1 plus Q2 berjarak 9 cm satu sama lain dan besar muatan Q2 4 Q1. Letak titik P yang kuat medan listriknya 0. Kita lihat sekarang di sini ini ada Q1 plus berjarak 9 cm, ini Q2 plus juga. Ini Q1, ini I2 4 Q1. Jaraknya 9 cm. Nah, kemudian kita cari untuk letak titik yang sama dengan 0, kita cari yang arah medannya bertolak belakang. Ya. Karena kalau searah nggak mungkin 0. Kita lihat misalkan di antara dulu di sini. Berarti titik merah ini ditolak oleh Q1 dan ditolak oleh Q2. Ini E1. Ini E2. Ya, berarti titik yang AI, titik merah ini akan sama dengan 0 jika E1 itu sama dengan E2. Kalau sama, dikurang jadi 0. Maka kita lihat ini R1 nya adalah X, misalkan R2 nya maka 9 min X, karena jarak awalnya 9. Kalau sudah diambil X oleh R1, maka R2 nya adalah 9 dikurang X. Kita masukkan angkanya, K I1 per R1 kuadrat untuk E1, untuk E2 K I2 per R2 kuadrat. Ini K-nya dicoret. Oke, kita ini kan Q1 per R1 kuadratnya jadi X kuadrat, Q2 adalah 4Q1 per 9 min X kuadrat. Q1 nya coret, tinggal 1. Jadi 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 9 min X kuadrat.
ini pindah ke sini ya. Jadi 9 min X per X kuadrat sama dengan 4 per 1. Kuadratnya pindah, 9 min X per X sama dengan akar 4 per 1. Jadi 9 min X per X sama dengan 2 per 1. Kalikan silang, 2X sama 9 min X. Min X nya pindah, 3X sama 9, maka X nya 9 per 3 cm. Jadi X nya 3 cm dihitung dari Q1 karena X ini. Nah, 3 cm dari Q1 berarti jawabnya yang B. Anak sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang medan listrik. Berikutnya silakan kalian coba mari berlatih soalnya. Ini soalnya, silakan videonya di pause, kamu kerjakan nomor 3, 4, 5. Berikutnya kalau sudah selesai kerjakan 3, 4, dan 5, kamu lanjutkan lagi dengan soal nomor 7, 9, dan 10. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.